Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadirin wa zumratal mu'minin, sidang jamaah salat Jumat yang senantiasa dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita persembahkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam karunia nikmat yang tiada terhingga kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat hadir duduk bersimpuh bersama di rumah Allah, baitun min buyutillah, untuk bersama-sama kita mencari ridha Allah melalui ibadah solat Jumat berjamaah. Semoga ibadah solat Jumat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah menjadi bagian dari amal soleh kita di hadapannya. Amin. Salawat teriring salam semoga tercurah keharibaan junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau serta para pengikutnya hingga akhir zaman, termasuk kita yang hadir pada kesempatan Jumat kali ini, dan insyaallah juga tak ketinggalan keluarga kita di rumah. Mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kita akan bersama-sama mendapat syafaatul uzma dari junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang dicintai dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanpa terasa kita telah berada di Jumat pertama, minggu pertama bulan Muharram 1445 Hijriah, tepatnya tanggal 3, bertepatan dengan tanggal 21 Juli 2023. Masyarul muslimin rahimakumullah, kita umat Islam tidak mendikotomi atau diskriminasikan tentang tahun apakah itu miladiah maupun hijriah, karena umat Islam kedua-duanya menggunakan istilah miladiah atau juga hijriah. Tahun syamsiah atau qamariyah kita menggunakan tahun miladiah dari mulai Januari, Februari dan sampai Desember. Kita menggunakan waktu itu untuk ibadah harian kita. Seperti kita sholat menghitungnya ya peredaran matahari. Kapan dimulai sholat zuhur? Sudah barang tentu ketika matahari berada di tengah-tengah kepala kita sampai bergeser ke sebelah barat sedikit, masuklah waktu zuhur. Kemudian demikian asar. Kita memulai waktu sholat asar ketika bayang-bayang kita atau benda melebihi dari tingginya benda itu, melewati sedikit waktu asar tiba. Demikian maghrib, ketika matahari tenggelam, masuklah waktu maghrib. Sekarang itu nampaknya kita jarang menggunakan itu, tetapi tetap karena itu merupakan basic dasar
setelah kita menggunakan alat digital, ada jam dinding, ada jam digital dan sebagainya, kita tanpa harus melihat lagi matahari. Tetapi sesungguhnya itu sudah persesuaian. Jam berapa matahari tenggelam bisa dihitung. Nah, oleh karena itu kita juga tidak menafikan tentang tahun miladiah kita menggunakan untuk ibadah sehari-hari. Sementara tahun hijriah kita menggunakan untuk ibadah bulanan. Apabila datang misalkan Ramadan, dihitung ya pada saat bulan ke-9, bulan Rajab, bulan Sya'ban, itu dihitung bulan. Kita beribadah di bulan-bulan yang memang sudah ditentukan. Antara lain ada bulan Muharram, minha arba'atun hurum, ada 4 yang dimuliakan oleh Allah, termasuk salah satunya adalah bulan Muharram ini. Di Jawa orang menyebut istilahnya bulan Suro, karena dihitung dari tanggal Asyuranya, sehingga tanggal bulan Jawa itu dihitung ya mulai 1 Suro sampai berikutnya. Nah, di bulan-bulan ini ada bulan yang dimuliakan Allah, sehingga ketika kita beramal di bulan-bulan Muharram itu diawali bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram itu sendiri kemudian bulan Rajab. Ada 4 bulan yang apabila kita melakukan kegiatan ibadah di bulan itu, maka nilai pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana sikap kita ketika kita berhadapan atau menghadapi tahun-tahun, apakah itu tahun Hijriyah maupun tahun Miladiah, tahun Masehi? Paling tidak, hadirin rahimakumullah, ada 3 sikap yang harus kita pedomani di dalam kita menghadapi kehidupan ini. Yang pertama, sikap kita ketika menyambut tahun baru, tentunya kita harus bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Nikmat apa itu? Nikmat sejak kita bangun tidur sampai tidur kembali, di situ luar biasa, mengandung nikmat-nikmat Allah yang rasanya apabila kita mau menghitungnya, kata Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmatku, pasti kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Bayangkan misalkan nikmat bernapas saja, sehari semalam 24 jam, berapa yang harus kita, andaikan seorang itu harus menggunakan oksigen misalkan di rumah sakit karena napasnya bermasalah sehingga dibantu dengan pernapasan oksigen, berapa liter yang harus dia keluarkan dan berapa dia harus bisa membayar oksigen yang dia pergunakan untuk membantu pernapasan. Masya Allah, andaikan kita mengalami seperti itu, rasanya tak mampu kita untuk membeli oksigen sampai seumur hidup kita menggunakan pernapasan melalui oksigen itu. Tetapi ini Allah berikan gratis. Allah berikan gratis napas ini. Masya Allah. Makanya patut kita bersyukur, ya Allah, Engkau berikan saya hidup, Engkau berikan saya masih bernapas sampai hari ini, Engkau tambah umur saya, ya Allah, meskipun hakikatnya umur itu sesungguhnya berkurang. Kalau kita bercermin kepada umur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hanya 63 tahun, maka dari itu mari kita bersyukur, ya Allah, sampai hari ini saya masih bisa diberikan bernapas, masih bisa hidup kembali di saat kita tidur di malam hari. Hakikatnya tidur itu adalah saudaranya mati, karena dia berdekatan dengan mati. Ketika kita tidur kita tidak ingat apa-apa, maka Allah bangunkan di saat pukul 4 atau setengah 5. Masya Allah. Makanya doanya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ba'dama amatan, setelah kami mati Engkau hidupkan lagi. Setelah kami tadi mati, sesungguhnya kita itu tidak ingat apa-apa. Ini sikap kita untuk selalu kita mensyukuri nikmat Allah.
Lalu hal yang perlu kita syukuri juga, alhamdulillah ya Allah, sampai saat ini saya sudah diberikan pekerjaan. Di satu tempat saya bisa bekerja. Berapa banyak teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sampai saat ini belum mendapat satu pekerjaan. Maka dari itu kita bekerja tidak boleh malas, bekerja tidak boleh ogah-ogahan, bekerja tidak boleh santai. Syukurilah ya Allah, sampai hari ini saya bisa bekerja di satu tempat. Ini adalah anugerah yang luar biasa. Sebab masih banyak saudara-saudara kita yang belum mendapat pekerjaan. Demikian juga kita diberikan di rumah tangga kita ya Allah. Fasilitas yang ada Engkau telah berikan, sekecil apapun itu nikmat-Mu ya Allah. Kita bersyukur, andaikan kita diberikan istri. Ya Allah, saya bersyukur mendapatkan istri, meskipun tidak begitu cantik, tetapi dia soleh. Ya. Punya istri tidak begitu pintar, tetapi dia soleh. Ini bersyukuri. Istri juga demikian, bersyukur. Ya Allah, saya punya suami tidak begitu ganteng, tetapi dia soleh. Luar biasa. Inilah yang harus masing-masing setiap diri. Ya, dia merasa bersyukur. Semua itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Hatta kita dijodohkan oleh Allah pun itu adalah pemberian nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita sia-siakan. Ini yang pertama, hadirin rahimakallah. Sehingga kata Allah, ketika kita selalu mensyukuri nikmat Allah, la in syakartum la azidannakum, pasti akan aku tambah, kata Allah. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tetapi seandainya kita mengingkari nikmat-nikmat Allah itu, maka akan Allah cabut kenikmatan yang ada pada diri seseorang itu. Inna azabi la syadid. Azab Allah tentunya sangat mengerikan. Lalu sikap kita yang kedua, hadirin rahimakumullah, hendaknya kita selalu bermuhasabah. Sikap umat Islam ketika kita berhadapan datang tahun baru, apakah Masehi maupun Hijriah, kita untuk selalu introspeksi, mawas diri. Kata Nabi, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini dia lebih baik dari hari kemarin, ini introspeksi kita, maka dia termasuk orang yang beruntung. Oleh karena itu kita harus bisa menghitung diri, apa yang sudah kita lakukan tahun kemarin, dan apakah tahun kemarin itu lebih baik atau tahun kemarin lebih buruk. Itu yang tahu kita sendiri. Maka jangan sampai hari ini dengan hari kemarin itu sama saja. Wa man kana yaumuhu misla amsihi bahwa rasihun. Barang siapa orang yang hari ini dengan hari kemarin tidak ada perubahan apa-apa, biasa-biasa saja. Dalam iman tidak ada peningkatan apa-apa, ketakwaan pun tidak meningkat, maka dia termasuk orang yang merugi. Bahkan lebih parah lagi, wa man kana yaumu sarran min amsi bahwa mal'unun atau magbudun. Siapa orang yang hari ini mungkin lebih jelek dari hari kemarin, maka dia akan terkutuk, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Inilah sikap yang kedua, bagaimana kita bisa menimbang diri kita, menghitung diri kita. Kita harus persiapkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah engkau kalian, kata Allah, maka sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sikap kita yang ketiga sebagai seorang muslim adalah kita untuk selalu optimisme. Menatap hari esok harus lebih baik. Artinya setiap diri seseorang pasti pernah mengalami kesulitan, kesusahan, kerugian di masa lalu. Tetapi kita tidak boleh putus asa. Kata Allah, wala tayasu mir rauhillah. Kalau satu saat kemarin kita gagal, maka tidak boleh berhenti kegagalan itu. Justru kegagalan adalah merupakan pelajaran yang berharga untuk kita lebih semangat menatap hari esok yang lebih baik. Jadi kata Allah, kita tidak boleh putus asa. Inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti akan datang kemudahan. Ini janji Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti akan datang kemudahan.
Jadi kita tidak boleh berhenti pesimis terhadap sesuatu yang sedang kita jalani. Lalu yang terakhir, masyarakat muslimin rahimakallah, sikap kita adalah jaddidu imanakum. Hendaklah untuk selalu memperbaharui iman kita, keyakinan kita kepada Allah. Syukur-syukur biqauli la ilaha illallah. Memperbaharui iman itu adalah dengan mengucapkan sebanyak mungkin kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena inilah benteng yang akan menyelamatkan kita untuk diselamatkan di dunia maupun di akhirat. Kata Nabi, wa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir hayatnya nanti mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Seberapa bisanya kita mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat tergantung kebiasaan kita. Karena di dalam hadis Nabi, kebiasaan mati kita, sakaratul maut kita tergantung kebiasaan kita. Kalau kita kebiasaan mengucapkan yang baik-baik, insya Allah di saat kita sakarat bisa mengucapkan yang baik-baik. Tetapi sebaliknya, penjudi, penjahat, pemabuk, maka tidak menutup kemungkinan dia pun sakarat mati dalam keadaan mabuk. Masyarakat muslimin rahimakallah, seorang ustadz pernah meneliti di rumah sakit di Jakarta. Ada 1000 penelitian orang yang akan meninggal dunia sakarat di rumah sakit. Ketika itu dia talkinkan, dari 1000 orang yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah hanya 7%. Dari 1000, paling-paling 70 orang. Ketika didatangi, diteliti kepada keluarga yang memang bisa mengucapkan la ilaha illallah, selebihnya berat. Lidah terkunci, la ilaha illallah, tidak bisa mengucapkan la pun susah. Tetapi ada beberapa orang yang mudah ketika ditalkinkan pada saat dia sakarat la ilaha illallah, ditanya kepada keluarganya, wahai ibu, suami ibu meninggal dalam keadaan mudah membaca la ilaha illallah, amalan apa yang pernah dilakukan oleh almarhum? Ternyata jawabannya tidak ada lain kecuali bapak sering membiasakan pergi ke masjid berjamaah. Masya Allah. Ternyata orang yang rajin ke masjid berjamaah memudahkan dia untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ditanya lagi yang lain, kenapa saudara ibu bisa mengucapkan la ilaha illallah? Ternyata dia sering bersedekah setiap hari, meskipun hanya 2000, 5000 di jalan, tetapi dia ikhlas, dia bersedekah. Ditanya lagi yang satu, kenapa itu begitu mudah almarhum mengucapkan la ilaha illallah? Oh, jawabannya, bapak ini, saudara saya ini, karena sering membaca Al-Quran setiap hari tanpa membaca Al-Quran, selalu meskipun hanya sepotong ayat, dia membiasakan membaca Al-Quran. Lalu ditanya lagi, oh ternyata bapak ini sering bersilaturahim. Ditanya lagi, kenapa begitu mudah mengucapkan la ilaha illallah? Ternyata orang ini menghindar dari perbuatan makan dan minum yang haram-haram. Jadi orang yang terhindar, terjaga dari makan minum yang haram atau yang subhat, yang gak jelas, dia mau makan ini makanan dari mana? Kalau dia tahu haram, no, tidak. Kalau halal dia baru makan. Apalagi yang subhat, gak jelas nih, remeng-remeng ini, halal apa haram, dia tidak mau. Masya Allah, ternyata akan mempermudah nanti di saat dia sakaratul maut. Masyarakat muslimin rahimakallah. Oleh karena itu, sikap kita paling tidak jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah niat kita, iman kita dengan selalu membiasakan mengucap kalimat talqin la ilaha illallah di setiap saat kita ba'da salat atau yang lainnya. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsira kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil muhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-ahyar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa ya qadiyal hajat, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Wa ya qadiyal hajat, ya Allah ampunilah dosa ayah bunda kami. Wa ya qadiyal hajat, ya Allah terimalah semua amal ibadah kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rabb, perbaikilah agama kami untuk kami jadikan pegangan di dalam semua urusan-urusan kami. Perbaiki pula ya Allah dunia kami, karena di dalamnya tempat kami berkarya, mengabdi, mencari nafkah dan penghidupan. Perbaiki pula ya Allah akhirat kami, karena kesanalah tempat kami kembali. Jadikan ya Allah hidup ini sebagai tambahan di dalam semua kebajikan, dan jadikanlah mati itu sebagai tempat beristirahatan dari segala kejahatan dan kemaksiatan. Ya Allah, perlihatkan kepada kami bahwa yang benar itu nampak jelas benarnya. Mudahkan ya Allah bagi kami untuk mengikutinya. Perlihatkan pula kepada kami ya Allah bahwa yang salah itu nampak jelas salahnya. Mudahkan bagi kami untuk menghindarinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.